Ada yang bertanya kepada saya, Teh, apa sih yang paling dirindukan di tanah air ketika Teteh sudah tinggal di luar negeri? Nah, kalian mau tahu jawabannya? Jangan kemana-mana. Jangan lupa di subscribe channelnya. Hatur nuhun. Halo lovely people, lovely friend, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Noe Amelia di Birmingham tentunya. Oke, kali ini saya akan share lagi dengan kalian hal-hal apa sih yang saya rindukan di tanah air ketika kita sudah tinggal di luar negeri. Banyak sekali yang saya rindukan. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak kalian yang sudah klik video ini dan sudah support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih banyak, thank you so much for everyone. Oke, kita langsung aja. Hal apa aja sih yang paling saya rindukan kita sudah tinggal di luar negeri? Oke, lovely, let's get into it and enjoy the video. Oke, yang pertama buat saya tentu keluarga ya. Sekarang kan saya sudah hampir mau ke 7 tahun ya, tahun ke-7 tinggal di Inggris. Sekarang yang saya rindukan adalah kumpul dengan keluarga, botram. Kalau dulu waktu di Indonesia walaupun jarang, tapi maksudnya kumpul bareng, makan-makan, ngaliwat lah ya, ngaliwat terus botram gitu. Karena di sini tuh nggak ada. Ya kan kalau kita botram tuh macam-macam makanannya gitu, dan kita bisa sepuasnya makan dan kita ngobrol ngalir ngidul ke mana-mana gitu kan. Nah kalau di sini nggak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi saya kalau ketemu sama keluarga itu kayak formal banget gitu ya. Kayak kalau mau bercanda begini canggung, mau bercanda begitu canggung, ya ngikutin aja gitu kalau saya. Nah, yang saya rindukan yaitu ngaliwet, ngerujak gitu kan, botram bareng kayak gitu. Piknik ada di sini tapi nggak sama kayak di Indonesia gitu. Terus yang selanjutnya yang saya rindukan itu suara azan. Kan kalau waktu di Indonesia itu suara azan siang, pagi, subuh gitu kan ya. Ada gitu kan malam gitu, maghrib. Terus ada suara-suara di masjid kalau lagi ada yang kalau jam 3 kalau subuh itu, kalau dulu waktu saya di kampung itu ada yang ngaji gitu kan ya. Jadi itu yang sangat-sangat banget dirindukan karena di sini nggak ada, teman-teman. Di sini tuh nggak ada masjid, ada sholat berjamaah, ada community pengajian bareng ada, cuman nggak ada azan di sini gitu. Jadi kalaupun azan, karena waktu sholat di sini beda banget dengan waktu di Indonesia. Kalau di Indonesia itu statis kan waktunya, walaupun hanya beda-beda bergeser sedikit. Nah kalau di sini itu setiap hari kita harus pantau. Kalau enggak ya kita nggak tahu jadwal karena jadwalnya setiap hari berbeda. Apalagi musim ya, musim panas dan musim dingin itu bedanya jauh banget. Karena kalau summer itu siangnya lebih panjang, malamnya sedikit. Nah berbeda dengan musim dingin yang malamnya lebih panjang, siangnya lebih sedikit begitu. Jadi sekarang tuh musim gugur tapi mau memasuki musim dingin dan sekarang tuh subuh tuh udah di jam 7 gitu, di jam 7 dan nanti bergeser lagi ke jam 8 bisa jadi. Nah maghribnya kita tuh di jam 4 gitu, jam 4.30 untuk hari ini, tapi nanti ke musim dinginnya lagi itu bisa di jam 4 begitu. Jadi apa ya perbedaan yang signifikan gitu. Waktu tahun pertama memang agak-agak shock ya, ini sudah bisa beradaptasi. Nah itu yang saya rindukan sekali. Nah sekarang untuk mendengar azan waktu sholat saya pasang aplikasinya namanya Muslim Pro, itu yang saya pakai sekarang. Jadi setiap waktu azan itu otomatis dia langsung apa ya, kayak alarm ya, tapi alarmnya bersuarakan azan begitu. Selanjutnya yang saya rindukan di tanah air itu acara-acara hajatan ya, acara hajatan di rumah gitu, terus ada organ kayak gitu-gitu kan, terus buffet makan. Nah itu seru banget karena di sini nggak ada yang seperti itu. Saya suka lagi waktu dulu, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi dulu tuh di Indonesia ada yang namanya layar tancap ya. Apa sih layar tancap? Yang kayak nonton bareng event lah gitu, nonton bareng pakai layar yang besar itu, terus kita nonton bareng-bareng, itu seru banget. Terus ada acara-acara pagelaran apa gitu ya, di open di area yang luas, bisa mengundang tetangga-tetangga buat berbaur gitu kan. Acara-acara seperti itu seru banget karena di sini nggak ada hajatan atau pernikahan atau acara apapun di sini digelar di suatu tempat yang memang sudah disediakan gitu, baik itu mau acaranya besar-besaran atau hanya masalah sederhana, tapi tidak ada acara baik itu pernikahan atau acara apa gitu di rumah gitu ya. Jadi nggak ada. Terus nah itu yang saya hal yang paling apa ya, kangen banget, dirindukan banget gitu. Nah kalau saya kan anak kampung ya, walaupun saya memang sudah berlang-lang buana, sudah pindah ke kota, sudah pindah ke sini ke sana, tapi ada masa, karena masa kecil saya tumbuh di pesawahan gitu kan ya, melihat sawah-sawah, lihat hijau, lihat pertanian gitu. Itu tuh membuat saya yang
aduh kangen banget gitu, pingin buat tanam di sawah gitu ya, mengunjungi sawah gitu. Nah sawah-sawah itu yang bikin adem banget gitu kan ya. Saya itu kan di dekat pegunungan gitu, jadi sawah-sawah itu airnya masih jernih gitu, jernih bening banget gitu. Kalaupun kita main lumpur gitu, si lumpurnya nggak bercampur dengan limbah dan segala macam gitu, masih bener-bener asli. Jadi seneng banget gitu. Waktu saya mudik ke tahun berapa ya, saya mudik, anak-anak masih kecil, saya bawa anak-anak ke sawah, tapi nggak turun ke sawah ya, maksudnya digendong gitu. Waktu Monica masih kecil lah, kakak Duta juga masih kecil. Terus kenalin ke Daddy Lawson juga seneng banget ngehirup udara pesawahan gitu. Saya kan main ke sungai yang besar, terus batu-batu saya sering renang gitu kan ya, bukan renang yang kayak renang kolam renang, tapi maksudnya main air, main batu di situ. Jadi seneng banget. Nah itu pesawahan. Terus kalau makanan jajanan kayak gitu ya pasti ya, maksudnya jajanan pasar, ke mang baso yang lewat depan rumah itu, aduh, terus bisa jajan rujak bebek siomay segala macam, pokoknya pedagang kaki lima, pedagang keliling, itu bener-bener kangen banget masa-masa itu. Terus naik motor keliling kota, keliling kemana naik motor gitu ya. Dulu ya saya sering banget kalau kemana-mana gitu ya, apalagi kalau saya lagi mudik ke kampung gitu ya, pakai motor kemana-mana keliling, ngelihat pemandangan di sekitar, seru, udara yang enak. Kalau di sini nggak ada. Kalau ada pun motor di sini ya, bisa kehitung jari, itu pun adanya paling di summer. Di Indonesia berkunjung vacation ke tempat-tempat yang bener-bener alami, seperti vacation ke pantai-pantai. Di Indonesia kan pantai, dengan di sini kita pun punya pantai, tapi beda banget pantai di sini dengan di Indonesia, itu beda banget. Indonesia itu memang kaya dengan segala macam ya. Indonesia tuh kaya akan tempat-tempat wisata yang luar biasa banget, keren banget. Saya sudah 2 tahun sekarang nggak mudik teman-teman. Tahun ini enggak, berarti hampir 3 tahun saya nggak mudik. Nanti aja Agustus itu summer holiday. Nah itu nanti saya, ketika saya bisa berkunjung ke Indonesia, bisa holiday, bisa mengunjungi tempat-tempat pariwisata yang sangat cantik dan bagus. Kemudian hal-hal yang lainnya yang saya rindukan di tanah air itu adalah kuliner. Udah pasti kuliner itu bermakan macam makanan. Apalagi saya dulu tinggal di Bandung, makanan apa aja semua lezat-lezat, enak banget kuliner. Bisa kuliner kesini, kesana, kemana gitu. Apalagi dengan lokasi yang di puncak gitu kan ya. Kita lihat bisa pemandangan kota Bandung gitu kan ya. Atau kita datang ke restoran yang dimana restoran itu tepat berada di atas banget gitu, di atas, posisinya di atas, jadi kita bisa melihat kota, dataran kota. Nah itu di sini nggak ada. Aduh itu kangen banget. Saya bisa menikmati itu ketika saya ya mudik gitu, dan itu pun kalau misalkan ada rezekinya, alhamdulillah ada umur dan semua lancar ya, setahun sekali kita bisa menikmatin itu. Kalau enggak ya kita bersabar gitu, dan alhamdulillah setiap tahun kita punya rezeki dan kita bisa mudik. Tapi tahun 2019 kita nggak bisa karena saya harus permanen residen. Tahun 2020 tahun ini nggak bisa karena ada pandemi ini. Insya Allah mudah-mudahan di 2001 ya kita mudik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, karena saya udah kangen banget ya Allah. Saya udah kangen keluarga, kangen yang tadi saya sebutin gitu, semuanya tuh saya kangen banget. Apalagi ya banyak banget sih sebetulnya yang saya kangenin waktu saya di Indonesia, dan itulah beberapa yang saya sebutin. Sudah banyak lagi teman-teman yang pastinya beda banget antara di sini dan di Indonesia gitu, akan berbeda. Jadi buat teman-teman yang kalian akan berencana untuk tinggal di luar negeri, semoga tadi yang saya sebutin itu jadi referensi biar kalian itu nikmatin dulu gitu ya, sepuas-puasnya waktu di Indonesia, karena nanti ketika kalian pindah ke luar negeri itu akan jadi beda situasi, kondisi gitu, jalannya juga akan berbeda gitu teman-teman. Nah itu teman-teman hal-hal yang paling saya rindukan di Indonesia, dari tanah air ketika sekarang saya sudah di Inggris. Nah kalau ditanya teh betah mana, di Indonesia atau di Inggris? Jawabannya tunggu di video selanjutnya aja kali ya. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau sosial media yang kalian suka. Jangan lupa didukung channelnya dengan di subscribe channelnya. Terima kasih banyak, semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye teman-teman, lovely, bye bye.